Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Kembali lagi nih di channel Moms Regi, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Nah teman-teman, aktivitasku sebagai ibu rumah tangga kali ini berbeda. Suasananya di luar rumah, wisata Danau Toba, pergi bersama mertua dan keluarga. Sambil menikmati alam pemandangan di sini, aku mau sharing nih tentang hidup minimalis. Dan sesuai topik yang kujudul adalah tips mengatasi stres untuk ibu rumah tangga. Tinggal di rumah bersama anak-anak dan menjadi ibu rumah tangga bisa jadi sebuah anugerah besar yang kita peroleh. Tapi kita sangat mudah lupa betapa indahnya pengalaman ini karena saat menjadi ibu rumah tangga ada banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Daripada terus-menerus mengeluh, ada beberapa tips yang bisa menjadi efektif menjaga kewarasan ibu rumah tangga dalam menjalankan perannya sebagai ibu di rumah. Tapi sebelumnya di sini aku mau mengucapkan terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan dan terhibur juga pastinya. Dan aku masih melanjutkan untuk membahas tips mengatasi stres ibu rumah tangga. Yang pertama adalah buat perencanaan di malam sebelumnya. Karena kalau kita tidak menyiapkan di malam hari, kita tidak akan sempat lagi memikirkan hal-hal penting yang harus dilakukan. Ketika ibu rumah tangga bangun di pagi harinya, kita akan langsung disibukkan dengan setumpuk pekerjaan, mulai dari menyiapkan sarapan Pak suami, sebelum berangkat kerja, menyiapkan anak sekolah, menyiapkan mengurusi anak-anak yang rewel. Maka dari itu pentingnya untuk kita menyiapkan dari malam hari ya. Dan yang kedua adalah keluar rumah. Saat menjadi ibu rumah tangga, sebaiknya kita jangan menyiksa diri sendiri dengan berada di dalam rumah terus sepanjang hari. Kita adalah ibu rumah tangga, tetap harus keluar rumah setiap hari agar pikiran bisa segar dan tidak menjadi gila secara perlahan. Usahakan untuk keluar rumah meski hanya sebentar, menghirup udara segar di sekitaran rumah atau lingkungan, bertemu tetangga atau pergi ke minimarket terdekat bisa membuat hari kita jadi lebih menyenangkan. Lanjut yang ketiga, tetap terhidrasi. Semua ibu rumah tangga membutuhkan asupan cairan yang cukup agar tidak dehidrasi. Mulailah hari dengan kopi agar mental ibu rumah tangga siap untuk menjalani hari. Lalu minum lebih banyak air putih di siang hari dan akhiri aktivitas seharian di malam hari dengan minum air putih atau segelas susu hangat. Dengan begitu, kebutuhan cairan ibu rumah tangga akan terpenuhi dan sanggup melakukan banyak pekerjaan sepanjang hari. Tips yang keempat mengatasi stres untuk ibu rumah tangga yaitu olahraga. Tujuan ibu rumah tangga berolahraga bukan untuk jadi kurus atau agar ibu punya tubuh yang ideal. Tujuan olahraga di saat menjadi ibu rumah tangga adalah agar kita punya waktu untuk menjernihkan pikiran tanpa ada yang mengganggu. Ibu rumah tangga tidak perlu melakukan olahraga setiap hari. Mulailah beberapa kali seminggu. Selama ibu rumah tangga berolahraga, mintalah suami untuk menjaga si kecil dulu. Kalau tidak ada orang yang bisa dimintai tolong untuk menjaga si kecil, ibu rumah tangga bisa berolahraga di dalam rumah aja. Meski hal ini merepotkan ibu rumah tangga, tapi hasilnya akan sangat sebanding. Saat ibu rumah tangga tidak berolahraga, itu artinya ibu tidak ada waktu untuk menjernihkan pikiran. Kalau pikiran gak jernih, ibu rumah tangga akan lebih sulit tidur. Ketika susah tidur, ibu akan lebih mudah mengalami stres. Ketika ibu rumah tangga stres, anak-anak pasti tidak bahagia. Dan banyak hal buruk yang akan menanti. Nah teman-teman, aku sekarang berada di wisata Danau Toba dan sekarang menuju pulang. Udah selesai untuk mengurangi stres pada ibu rumah tangga. Karena menurutku ini salah satu termasuk dalam mengatasi stres ibu rumah tangga. Masih lanjut tips yang kelima yaitu melakukan persiapan. Mungkin ini terdengar aneh, ibu rumah tangga kan seharian di rumah, ngapain harus melakukan persiapan? Kita adalah ibu rumah tangga, pasti tahu menjalani satu hari full di rumah tidaklah mudah. Maka dari itu harus membantu diri kita sendiri. Misalnya, kalau di pagi hari ibu rumah tangga butuh siap-siap masak makanan buat seharian, nggak masalah kok meninggalkan anak nonton kartun dulu sebentar. Nanti pada akhirnya kita pasti akan merasa tenang seharian karena sudah menyelesaikan tugas ibu rumah tangga yang terpenting lebih dulu di pagi hari. Kemudian tips yang keenam mencari bantuan. Banyak ibu rumah tangga merasa tidak butuh babysitter atau asisten rumah tangga. Tapi kalau memang keteteran dan ada rezeki, lebih baik hilangkan perasaan bersalah atau malu ya. Carilah ART atau nanya untuk mendapatkan bantuan
Dengan begitu, kegiatan kita sehari-hari akan lebih fleksibel. Kita punya orang yang bisa dipercaya untuk mengasuh anak-anak selama beberapa jam saat kita harus keluar. Dan contoh yang kulakukan, aku mempunyai uyut. Aku kadang-kadang kalau mau keluar rumah ya aku titipkan dulu untuk beberapa jam kalau benar-benar itu keperluan penting yang kulakukan ya. Selanjutnya tips yang ketujuh, luangkan waktu untuk diri sendiri. Cobalah cari hal yang kita sukai lakukan dan rutinlah melakukan hal tersebut selama beberapa kali seminggu. Anggaplah ini adalah sebuah me time untuk ibu rumah tangga di mana kita bisa memprioritaskan diri sendiri dan tidak memprioritaskan si kecil seperti biasanya. Ini sangat bagus loh karena kita bisa mengurangi tingkat stres untuk ibu rumah tangga. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Kemudian tips mengatasi stres ibu rumah tangga yang kedelapan yaitu join komunitas baru. Salah satu hal yang bikin jenuh saat harus menjadi ibu rumah tangga adalah tidak bisa bertemu orang dewasa yang bisa diajak ngobrol dan berdiskusi kapanpun. Kalau itu yang menjadi masalah, carilah komunitas di sekitar tempat kita tinggal. Ibu rumah tangga bisa cari komunitas sesama ibu, komunitas ibu menyusui, bird club, dan lain-lain sebagainya. Ini akan membantu ibu rumah tangga bersosialisasi dan memberi kita kesempatan untuk berbincang dan berbicara dengan orang lain layaknya orang dewasa. Tips yang kesembilan yaitu cuek dengan komentar negatif. Percaya nggak, ibu rumah tangga sering dikritik dibanding para ibu yang bekerja. Banyak orang yang menganggap kalau kerjaan ibu rumah tangga itu cuma duduk dan santai di rumah sepanjang hari. Yang seperti ini jangan dipedulikan ya, karena mereka pasti tidak tahu apa yang dibicarakan. Hal yang terbaik yang kita lakukan adalah mengabaikan komentar. Setelah ibu rumah tangga mulai cuek dengan komentar dan pendapat sejenis ini, kita merasa menjadi lebih baik lagi. There's not much to do when all I can is thinking about. Selanjutnya tips yang ke-10 mengatasi stres ibu rumah tangga, yaitu tidak ada negosiasi untuk tidur siang. Tidur siang jadi hal yang sakral bagi ibu rumah tangga, tapi sayangnya banyak anak yang mangkir dari kebiasaan ini dan memilih untuk bermain. Padahal tidur siang itu sangat penting untuk ibu rumah tangga dan anak. Saat anak tidur siang, ibu jadi bisa istirahat. Gimana kalau si kecil sudah di usia tidak dibutuhkan tidur siang? Ibu rumah tangga bisa memperkenalkannya dengan waktu tenang di mana akan melakukan aktivitas yang tenang seperti baca buku, istirahat sambil nonton atau lainnya. Jadi selama anak anteng dengan tenang, ibu rumah tangga bisa istirahat sejenak. Kemudian tips yang ke-11 mengajarkan anak bermain sendiri. Meski ibu rumah tangga menghabiskan waktu seharian bersama anak, tapi ini tidak berarti kita harus selalu bermain dengan sepanjang waktu. Ajarkan untuk bermain sendiri. Ibu rumah tangga bisa lakukan pekerjaan yang lebih penting ketika si kecil bisa bermain sendiri selama beberapa menit. Yang ke-12, pastikan punya banyak persediaan. Persiapan yang bisa ibu rumah tangga lakukan dengan memastikan stok keperluan rumah tangga siap tersedia di rumah. Pastikan juga ibu rumah tangga segudang aktivitas yang siap dimainkan bersama si kecil. Menyiapkan stok makanan dan cemilan juga nggak kalah penting buat ibu rumah tangga. Sebelumnya maaf ya teman-teman, aku pada saat mendabing ada suara berisik, memang dah selesai untuk tidur siang dan anak-anak bermain di luar lingkungan rumah dan ramai sekali. Jadi aku di sini pas mendabing ada suara-suara, maaf kalau mengganggu. Selanjutnya tips yang ke-13 mengatasi stres untuk ibu rumah tangga berdamai dengan kondisi rumah yang berantakan. Sepanjang hari di rumah pasti anak akan otomatis membuat rumah berantakan. Jangan memaksakan diri untuk menjadi ibu rumah tangga yang sempurna, di mana rumah harus tanpa celah dan makanan selalu dimasak sendiri. Bila ibu rumah tangga bisa membereskan rumah dan masak sendiri, silakan dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, jangan terlalu dipermasalahkan. Dan tips yang bisa kita lakukan yaitu cari teman yang senasib. Jadi ibu rumah tangga dan tinggal di rumah bersama anak seharian itu nggak mudah. Coba deh cari teman yang senasib dan sama-sama menjadi ibu rumah tangga. Pastinya rasanya lega banget kalau bisa bertukar cerita, berbagi kesulitan menjadi ibu rumah tangga. Kebutuhan kita adalah prioritas. Kalau ngomong ini prioritas hidup, diri kita sendiri pasti di urutan terakhir. Semua hal yang dilakukan ibu rumah tangga pasti demi anak dan suami.
Dan kita ingat-ingat kapan terakhir kali bertemu teman-teman untuk minum kopi, berolahraga, membeli baju baru, atau keluar rumah hanya berdua dengan pasangan. Kita tidak bisa mengingatnya, berarti ini waktunya untuk mengubah prioritas dan menempatkan kebutuhan kita di urutan atas. Merawat diri dan menjaga kesehatan mental yang positif adalah kunci orang tua yang bahagia. Saat kita meluangkan waktu untuk memanjakan diri kita, nggak cuma kita aja yang akan menerima manfaatnya, tapi juga anak dan suami. Dan yang jelas, setelah me time, kita akan menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik lagi. There's not much to do when all I can is. Lalu tips yang terakhir, sadari kalau ibu rumah tangga tidak selalu beruntung. Ada teman-teman yang mengatakan, kamu beruntung sekali bisa di rumah bersama anak sepanjang hari. Itu pasti perkataan dari ibu yang bekerja di luar. Padahal kenyataan tinggal di rumah seharian merawat anak dan menjadi ibu rumah tangga tidak selalu terasa menguntungkan. Bahkan kadang kita mungkin merasa menyesal mengambil keputusan untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi percayalah, hari-hari yang berat menjadi ibu rumah tangga pasti akan terlewati. Nah, teman-teman, itu dia beberapa tips mengatasi stres untuk ibu rumah tangga dan semoga ada sedikit termotivasi, ada sedikit manfaat yang bisa dilakukan. Aku tidak terasa juga ya teman-teman aktivitasku. Di sini aku menyetrika pakaian dan ini sebenarnya aktivitasku di esok harinya dan tadi ada aktivitas wisata ke Danau Toba tipis-tipis ya teman-teman travelingnya. Ini aku lagi menyetrika pakaian memang seminggu sekali aja dan untuk menyetrika pakaian untuk harian pakaian biasa tidak terlalu detail menyetrikanya, tetapi kalau menyetrika pakaian seragam sekolah, keluar rumah yang penting-penting itu aku terlalu detail untuk menyetrikanya supaya lebih menghemat listrik, waktu dan tenaga. Baiklah teman-teman, menjadi ibu rumah tangga bukan hal yang mudah. Banyak sekali yang harus kita lakukan sementara hanya sedikit apresiasi yang kita terima. Tapi berbahagialah karena kita akan selalu ada di hati anak-anak. Karena akan mengingat momen manis bersama kita bertahun-tahun yang akan datang. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way. Baiklah teman-teman, aktivitasku sudah di ujung video. Terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir. Semoga kalian selalu bahagia, sehat, sukses, dan pastinya dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan yang baru datang, salam kenal ya. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya. Karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. Dan aktivitasku aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah dan maaf bila pengambilan video tidak sempurna. Assalamualaikum, terima kasih.